Oke, ya. Kita akan lab sekarang. Kita sudah mempersiapkan di Olive VMware ya satu buah router dengan konfigurasi kalau kita lihat di sini ini sederhana labnya. Jadi kita hanya membutuhkan satu buah router saja Olive Junos dengan konfigurasi setidaknya minimal memorinya 512. Di VMware-nya kita setting memori 512, kemudian prosesor cukup satu ya. Kemudian interface-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, karena di sini kita menggunakan 4 ya interface ya. Tinggal disesuaikan. Kemudian serial port-nya di sini ya kita bisa tambahkan di add saja di bagian serial port, kemudian pilihannya adalah ke use name pipe, biarkan terketik seperti apa adanya. Ya, kemudian nanti ini kita kopikan ya supaya nanti bisa masuk ke konsolnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya tutup dulu ya biar jelas bagaimana cara mengkonsol VMware ya menggunakan putih. Jadi kita ambil username type-nya yang ini ya, kita copy, kemudian kita misalkan pakai putih ya. Di bagian hostname atau IP address-nya kita pilih dulu connection type-nya, serial, kemudian serial lainnya kita pilih dengan pipe COM1 yang tertulis di VMware hardware mesin. Kemudian kita oke. Nah, kita sesuaikan misalkan biar lebih besar ya tampilannya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di lab guide-nya. Lab guide yang pertama ini artinya kita mempersiapkan topologi dari logical system kita yang satu Junos tadi, VM Junos tadi, kita akan bagi menjadi 4 buah logical system, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Ya. Seperti ini topologinya. Langkah-langkahnya, seperti biasa kita inisial konfigurasi dulu. Ya. Konfigur, kemudian kita boleh load factory default, memastikan bahwa konfigurasinya kita kembalikan dari awal. Ya, kemudian jangan lupa kita berikan hostname yang baru, misalkan Olive. Kemudian kita masukkan password root-nya supaya nanti konfigurasi berikutnya bisa disimpan. Oke, kemudian jangan lupa kita pastikan nanti perangkat Juniper-nya atau Olive-nya bisa kita manajemen atau kita bisa lakukan konfigurasi dari in-band. Ya, in-band artinya kita lewat jalur telnet atau SSH. Ya, FTP ini opsional. Dan juga bisa kita kalau semua kita sudah masukkan Olive-nya dengan menggunakan JWeb-nya, kita tinggal tambahkan service untuk mengenablekan JWeb-nya dengan web management. Jadi ada tambahan aplikasi ya yang harus kita masukkan. Nah, kemudian misalkan kita akan panggil GUI-nya lewat interface di IM0 misalkan. Nah, kemudian kita butuh satu buah interface IM0, kita kasih IP address ya. Nah, karena kita akan menggunakan logical system, maka yang perlu diperhatikan adalah semua interface yang nanti akan terhubung ke logical system-nya, misalkan ada 5 ya, kita pastikan dia sebagai VLAN tagging ya. Karena nanti masing-masing interface tersebut ya akan kita tambahkan dengan informasi VLAN ID tagging supaya nanti IP-nya tersebut bisa ketemu dengan sesama broadcast VLAN-nya ya. Sebagai contoh di R1 dan R2 ini menggunakan IM1
unit 12 ya. Supaya lebih enak pembacanya kita samakan antara unit dengan VLAN ID-nya. Ya, sebenarnya ini nggak ada korelasinya ya. Ini bebas saja, tapi yang penting yang pengaruh adalah dari sisi VLAN ID-nya. VLAN ID di R1 logical system 1, R1 dengan logical system R2 itu sama-sama ketemu di VLAN ID 12. Tentunya nanti IP yang dipasangkan di interface tersebut itu harus menggunakan IP segmen yang sama networknya. Ya. Di sini 12.12.1 ya. Kemudian di logical system kedua 12.12.2. Begitu seterusnya ya untuk router 2, router 3 dan router 4. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah kalau misalkan kita supaya masuknya adalah lewat logical systemnya ya dengan memasukkan username dan password, pastikan setiap logical system itu menggunakan kelas tersendiri ya. Kita tambahkannya semuanya permission all. Artinya kita masuk sebagai super user. Ya. Logical system R1, 2, 3 dan 4 kita kasih permission all. Ya. Kita kasih nama kelas R1, R2, R3, R4. Ya, ke logical system R1, R2 ke logical system R2 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan usernya, ya. User yang akan digunakan oleh logical system R1, R2, R3 dan R4. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita simpan. Baik, ya. Kita lihat sekarang masuk dulu, ya. Ini saya sudah konfigurasi, ya. Dulu. Oke. Kita lihat show configuration display set. Nah, ini paling enak kalau kita menjalankan eksekusi perintah seperti ini. Jadi semua tampilannya akan menjadi set, ya. Benefitnya adalah kalau misalkan kita menampilkan seperti ini, kita bisa copy, kemudian kita bisa paste ya ke router yang lain. Tinggal kita sesuaikan, diedit dulu nama-nama interface-nya. Ya. Nah, kita sudah konfigurasi di sini login kelasnya R1, R2, dan R3, R4, kemudian juga user ID-nya, ya user password-nya. Oke, untuk FTP, SSH, Telnet, ya. Ya, opsional untuk interface IM00-nya, kalau misalkan kita mau menggunakan in-band Telnet atau SSH. Nah, kemudian kita tentukan dulu ya interface ini, ya urutannya. Sebelum kita konfigurasikan interface logicalnya di masing-masing logical system, pastikan interface yang ada kita jadikan sebagai VLAN tagging. Ya, baru kita masukkan ini. Oke. Nah, saya akan sharing dulu. Penamaan serial portnya tadi bebas saja ya, atau ada pakai yang mengikuti yang tadi langkah penamaan serial portnya di VM-nya? Serial port yang ini ya, maksudnya IM-nya gitu. Ya, di VM-nya tadi. Oh, sebentar di VM-nya ya. Yang diedit, yang nah ini ya. Ya. Nah, kalau saya sarankan ini di dalam satu segmen yang sama saja, LAN segmen LAN satu gitu, ya. Biar katakanlah satu broadcast lah gitu, ya. Secara fisikal satu broadcast dulu, tapi nanti logical di dalam konfigurasi Olive-nya itu akan ketemu dengan perintah yang VLAN tagging tadi. Nah, ini. VLAN tagging artinya kita memastikan bahwa nanti interface tersebut bisa kita kasih VLAN ID, ya, untuk mensegmentasi hubungan antara logical system satu dan logical system yang lainnya dengan antar router logical systemnya gitu. Jadi boleh ini kalau best practice-nya, ya saran saya maksudnya,
Ya, ini dibuat sama aja. LAN 1, semuanya LAN 1 ya. LAN segmen 1, LAN 1, oke. Kasih sorot ya, konfigurasinya sih. Boleh mungkin sambil di ini Mas, share screen, saya stop Oh, dulu ya. oke. Biar kita lihat sendiri sambil menunggu Mas satunya tadi, Mas Asri. Ya. Ya, pas di settingan serial port ini kan saya defaultnya auto detect. Ini kita masukkan namanya bebas saja, Mas. Oh, situ ya. Itu username app. Kalau bisa ngikuti seperti ini, sebentar saya copy-kin. Username app. Oke, saya kopikan ya di itu. Oke, ya, saya ada terima. Oke. Udah di play? Oke. Bisa dibuka tutup. Biar kita bisa lihat prosesnya. Bentar, klik apa nih? Aku nggak mau itu. Wah. Nah, ini. Ini langsung di VMware-nya ya? Ya. Apa sih? Ini langsung di VMware-nya ya? Iya. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi nggak tahu bisa copy paste nggak dia? Configure. Nah, saya copy paste dulu ya. Ya, boleh. Aduh, ini kursornya tuh. Bentar, kok kursor saya hilang? Kalau keluar dari konsol VMware, di Ctrl A, oke. Mas Bogi tinggal klik. Gimana Mas? Kontrol? Kalau misalkan posisi kita lagi di VMware nih, di konsolnya. Kalau mau keluar dulu pakai Ctrl A, Alt. Oh. Ini ada kendala nih kok. Kenapa? Kursornya nggak mau muncul, terus di Alt Tab juga nggak. Di Ctrl Alt, Ctrl Alt C ya? Ctrl Alt aja. Nah iya, nggak bereaksi, nggak ada respon, no respon. Oh, nggak respon.
Mau pakai escape gimana? Bentar. Kalau pengen leluasa sih pakai putih, Mas. Jadi yang name type tadi diketikkan di bagian serialnya. Ini sebentar. Ini restart lagi ya. Sebentar ya Mas ya, saya mesti ulang dari awal biar. Ya. Oke, saya coba ulang nih kayaknya, mudah-mudahan udah bisa nih. Ya, silakan Mas. Oke, ini saya kopas dari note yang tadi ya Mas ya. Boleh, silakan. Oh iya, untuk yang serial ini. Oh, di Control V nggak mau ya? Ya. Kontrol ALT bisa nggak? Control Alt dia, oke udah kembali ke, udah balik ke hostnya PC Nah, ini ini. kalau misalkan paste langsung dari situ sepertinya nggak bisa Mas. Saya pernah lakukan juga itu. Gitu. Jadi kalau mau lewat putih, kalau ada putih. Oh putih, oke ini putih. Baru nanti di copy paste. Tadi namanya kelihatan nggak Mas? Di layar, apa namanya putih saya? Ya kan Mas? Kelihatan ya?
Mana tadi? Show. Apa saya belum komit ya? Gimana? Oke, kalau di posisi itu berarti kita pakai run show config, run spasi show config, ya, configuration. Oke. Type, nomor, display shape lah ya. Iya. Nah, itu udah masuk tuh. Oke. Nah, sekarang coba kalau memang sudah masuk ya, usernya sudah masuk juga, exit dulu dari Olive-nya. Kita nyoba ya, login satu-satu dulu. Exit dulu. Boleh saya kasih contoh dulu, sebentar saya share screen ya. Ya, silakan Mas. Oke, sebentar. Oke. Kita keluar dulu. Kemudian aktif. Kemudian keluar dari ya. Kemudian ketik R1 ya. Login R1, passwordnya saya buat sama web 123. Oke. So, configuration Show R1. Kan konfigurasinya sudah masuk di logical systemnya. Oke, R1 ya. Passwordnya R sama ya? Web 123. Oh, R1. Oke, sebentar. R2 ya, R2 lab 123 passwordnya. So, configuration display set.
Oke. Ctrl G. R1, R123. Oh. Passwordnya R123, R-nya besar ya? R1, passwordnya R123. Login incorrect. R1. Lanjut. Ya, saya coba masuk pakai login R1, password R123, R-nya huruf kecil semua ya Mas ya? Itu nggak bisa ya, R123. Login incorrect, apa ada yang kelewat ya? Skripnya. Jadi passwordnya itu, Mas. Oh, lab 123, sorry. Ya. Lab 123, saya pikir R123. Oke, R1, lab 123. Oke, sip. Udah masuk ke R1, show ya. R2, R3, R4 juga masuk. Harusnya masuk semuanya. Show, configure, display set, nomor. Ada 3 baris komen yang set logical system, keluarnya 3 komen. Betul. Ya. Pastikan bisa masuk semua, kemudian konfigurasinya ada, kita verifikasi dulu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti langkah berikutnya adalah coba kita ngeping point to point di lab guide-nya, itu ada ya. Misalkan kita posisinya dari R1 ngeping ke 12.12.12.2. Oke. Kita bersih screen ya. Nah, misalkan ini. Ya, saya replay ke 12.12.12.2. Ya, saya replay juga. Oke, lanjut terus. Pastikan ya. Itu kan salah satu contoh ya. Iya. Asumsinya kita hubungan antar point to point ke routernya di topologinya ini ya. R1 sama R2 itu di ping reply. Dari R2 ke R4, misalkan dari R2-nya posisinya ping 24.24.24. Misalkan 2 ya. Reply, di sini pun reply, R3 dan R4 juga reply. Kalau sudah itu, kita bisa lanjut untuk konfigurasi default route statik antara R1 dan R2. Nah, saya contohkan ya di sini ya. Oke. Nah, kelihatan ya sini ya.
kita masuk configure, ya. Kemudian misalkan top, edit, routing, jadi di routing option, ya. Nah ini per hierarki ya. Kemudian set static, ya. Root misalkan ke default root ya. Kemudian ini subnetnya. Kemudian next hop yang dipakai adalah yang ada di router 2 ya. 12.12.12.2 ya. Top commit. Oke. Sana ya. Logical. R2. Lab 1, 2, 3. Ya. Kemudian configure, edit, routing, option, set, static route sama ya. 0, 0, 0, 0, 0. Next hop-nya ke 12.12.12.1 ya. Commit and quit. Oke, ya. Kita akan ping yang ada di loopback-nya. So, root, protokol, static kita cek dulu. Nah, kalau kita lihat gambarannya kan di topologi itu bahwa di R1 itu ada loopback 01 ya, 111, 132. Kita bisa langsung tes di sini. Ping 1111. Oke. Pastinya nanti di R1 pun lab 123 kita ping 2222. Oke. So, root, protokol, static. Oke, ya. Ini tujuannya default root, static routing. Nah, ini next hop yang digunakan. Ya. 222 ini adalah alamat loopback yang ada di router 2. Simpel ya. Ya, Om. Kemudian ping, misalkan ping rapid nih, ping, kemudian 2222, rapid, misalkan count 10. Oke, ini lebih cepat nih. Ya, kita kirim ping 10 paket, diterima 10 paket. 0 paket loss. Oke, silakan dilanjut Mas untuk yang static routing. Oke. Ada tinggal diikuti live guide-nya boleh, silakan. Oke, saya buka dulu. Saya stop share dulu. Oke, static route sudah selesai, ya, pingnya sudah berhasil. Ya. Berikutnya di lab guide yang berikutnya itu Ya. kita masuk ke OSPF, ya. Ya. OSPF ini di 3 router, Ya. router 2, 3, dan 4, ya. Oke. Oke, ini saya masukkan aja ya, yang konfigurasi protokol, yang OSPF-nya saya set lagi ya, ikutin. Boleh, ya. Oke, saya juga sambil config lagi nih. R2 yang terlibat. Sama awal itu show config display setnya cuma ada 3 atau berapa gitu. Sekarang saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Mau di share screen silakan Mas. Di verifikasi di router 3 mungkin. Di show root dulu. Oke. Oke, show root misalnya.
Untuk R3-nya konfigurasinya seperti ini. Diam, jangan berisik. Diam. Oke. Saya exit. Coba di show root dulu, Mas. Tapi R sudah ya? R4 sama R2 sudah kan dikonfigurasi ya? R2, R3, dan R4 kan yang OSPF ya. Itu sudah. Kalau di R3-nya sekarang di show root. Oke. Oke, OSPF-nya masuk. Oke. Udah masuk sih. Coba di ping. Oh. Ping ke 2222 bisa? Bisa. Ping ke 111 bisa nggak? No root to host. Oke. Berarti tadi di ini di router 2 ya. Itu harus dikonfigurasi, kita mau bocorin ya, maksudnya static routing di router 1 kan itu beda ya, routing protokol statik di R1, kemudian R2, R3, R4 ada OSPF-nya. Ya. Artinya kita harus policy routing dulu. Untuk membocorin static root ke OSPF-nya ya? Static ke OSPF. Jadi kita buat policy dulu untuk mengizinkan statiknya nanti diterima oleh router 2 sebagai OSPF, nanti disebarkan ke R3 dan R4. Nah, ini yang belum. Routing policy-nya bukan. Routing policy ya. Set. Itu di atasnya ada tuh, redistribusi menggunakan routing policy. Karena kita pengen nanti dari ISP di R1, dia kan sebagai internet lah ya. Iya. Bisa diterima sebagai OSPF di R4 dan R3. Jadi R2 itu harus kita buat policy. Oke, berarti. Set routing policy ya berarti ya, Mas ya? Biar dua ya. Oke. Dia di bawah edit policy option. Edit policy option, set policy statement misalnya. Set policy. Oke. Set policy statement To OSPF. area 0 ya? Enggak. Kalau ngikutin di lab guide-nya, policy statement kemudian kasih nama, bebas ini namanya. Oke, sebentar saya cek dulu. Contohnya static to OSPF. Bentar saya cek di lab guide-nya dulu. Ini dia nih. Jangan. Ini punya aku. Berarti berdua ini kan ada dua. Windows 7 Ultimate. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Aduh. Enter apaan sih? Emang nama abang MC aja. Jadi kita langsung loncat ke ini, ke lab 7 ya. Berarti set policy statement static to SPF SPF gitu ya, Om?
Nah, ini nama sih static to OSPF. Missing argument. Oke, kalau gitu step polisi static dilanjut aja Mas turn 1. Coba. Ngomongin di lab boleh. Set polisi option, polisi statement, kasih nama dulu. Oh, bentar. Kalau gitu ketik top dulu Mas. Ketik top dulu. Top enter. Oke. Biar posisinya diedit. Kemudian langsung aja. Edit polisi. Polisi statement. Static. Kemudian baru set, kita buat satu term 1 kita namakan. Bebas sih misalkan. 1 ini sebenarnya atribut yang bisa dirubah. Oh, oke. Misalkan kita ganti misalkan term 1 misalkan, itu pakai angka, pakai huruf. Term 1 dan step. Artinya kalau ada protokol statik itu akan diizinkan. Oh, gitu. Dia akan bocorkan. Kemudian di commit and quit misalnya. Commit dulu, disimpan dulu. Oh, ini satu lagi tambahannya. Betul. Masuk ke OSPF lagi. Oh, masuk ke Configure. Langsung aja. Set protokol OSPF. Export. Kemudian static to OSPF. export. Polisinya dipanggil. Satu kalimat langsung. Oh, langsung aja nih. Export protokol OSPF. Kemudian export static to OSPF. Oh, static to OSPF Di tab tadi. bisa sih harusnya. Tab. Bisa nggak? Nah, udah commit and quit. Nah, seharusnya kalau kita forward kan, kita akan ada forward ya, ada nanti outputnya nanti diterima oleh OSPF. Nah, belum ya? Tunggu deh. Ngeceknya harus di router 3 Mas. Udah dikasih undi. Oh, ngeceknya harus di router 3 ya? Kedua kan masih ada statik kan? Yap. Forward. Belum ya? 3. Coba lagi. Tunggu waktu. Nah, ya. Jadi memang OSPF itu untuk propagasinya butuh waktu. Oh iya. Itu sampai dengan 30 detik lah. Oke. Jadi harus sabar nih. Ya. Tinggal dari etika ping satu harus nunggu. Udah bisa. Oke, tadi routing policy ya. Iya. Oke, pastikan nanti ping belum bisa. Dia bisa terbang. Terbang. Yang terakhir ini konfigurasi terakhir dikonfigurasi tadi di bawah ini. Yang terakhir konfigurasi firewall ya? Iya. Firewall filter ya? Nanti kita sisakan LabGuide yang terakhir itu nanti di ketiga ya.
Oh, di pertemuan ketiga. Nah, tapi kita selesaikan dulu konfigurasi firewall. Oke. R2, R2. Jadi yang challenge lab di lab 8 di lab 2 itu nanti kita selesaikan. Konfigurasi firewall kita itu ping, ya. Ping ya, dia memfilter ping ya. Loopback ESP nggak bisa ping dari masing-masing motherboard. Ih, belum tadi matiin ini. Impak passwordnya. Impak. Bisa terbang tuh, lihat dah aku bisa Short term 2 ya. Dan accept all ada 2. Jadi yang pertama itu mereject dulu. Ya, di reject dulu baru nanti. Selain daripada ping, berarti diizinkan lewat apapun itu. Telnet, browsing. Oke, udah setelah Anda melakukan konfigurasi di atas, sekarang saatnya melakukan verifikasi. Cobalah Anda melakukan ping ke IP loopback R1 dari R3 dan R4. Akan telepon, namun ketika dilakukan telnet masih bisa masuk. Oh. Nah, ini tandanya destination host unreachable. Kena block firewall. Kena blok firewall tadi ya? Jadi si ping ya, itu ICMP kan? Iya. Itu sama set term 1. Sama term 1, oke. Selain daripada itu akan boleh. Accept. Nah, contoh misalkan kalau ada telnet di router 1 bisa tes telnet misalkan. Telnet IP-nya misalkan 111. Ini udah di set belum ya? Nah, udah bisa. Oh, berarti ini loginnya tetap root apa R1 ya? Oh, R1 ya? Itu coba. Lab 123. Bisa ya? Oke. Dari R4 kok masih bisa ya? Oh, enggak nih. Enggak, no root to host ya. Di bloknya di sini. R4 ya? Dari R4. Kan nggak bisa doang, nggak kamu asal. R4 harusnya bisa ya. R4 harusnya bisa ya. Kalau di show root dulu bisa nggak Mas R4? Kali bunga sama siapa nih? Kayak belum. Siapa nih? Ya. Diam. Jangan sih.
Kalau dari R4 ngeping ke 34, 34, 34. Terus nggak? 34, 34 berapa? 34, 3 ya? 34, 34, 34.3 ya. Itu apa sih? Sepertinya ada yang salah nih di penulisan IP ada. Harusnya point to point itu kan IP-nya si R3 kan ya? Iya, IP-nya R3 itu. IP-nya R3. Harusnya kalau sudah terhubung Apa mesti ngecek dari set konfigurasinya R3 dulu kali ya? betul. Dicek dari R3 dulu. IM3. Tiga, empat. IM4. Oh, R4. IM4, 34. R2, 23, 34. Kalau di ping ketemu nggak Mas? Ping dari R3? Dari R3 ke 3434.4 ya? Ini IM4. Udah dibuat tagging ininya belum ya di Junos itunya? Mungkin bisa dicek dulu di router ininya, Olive-nya. Masuk ke Olive-nya aja. Root 123 ya? Sorry. CLI. Bisa begini. So configuration. Set display set. Display set. Nah, udah dalam tagging. Terus bawah R3, R4. Nah, sini 3, 4. Ya, seharusnya sih udah bisa ya. Bilang ID 34, bilang ID 34, 24, 34.
Bukain. Sebentar. Oke Mas, sebentar. Kalau konfigurasinya sudah betul, coba mungkin kita bisa cek dulu ke VMware-nya, Mas. Konfigurasi VMware-nya, apa ada miss di sana mungkin, terutama di interface-nya ya. Di segmentasinya mungkin. Memastikan aja. Nah, saya cek lagi. R3, R4, betul sih konfigurasinya. Kalau di konfigurasi VMware bisa lihat, Mas? Kalau konfigurasi apa Mas? VMware apa playernya coba? Oh, Bisa playernya. Oke. Ini saya yang network adapternya yang tambahannya 234 semuanya host only kan ya? Iya, host only. Penambahan kan hanya penambahan network adapter sama serial port saja ya? Untuk memori masih default cuma 12. Iya. Coba mungkin bisa cross check, dicek lagi di R4 atau R3 ngeping point to pointnya. Di router 3. Kalau ping sendiri bisa nggak? Ping 3334.
Mau? Oke. Coba ke R4. Coba Mas di show interface terse di di sini show interface terse coba. Show interface Show interface. terse. EERST. EERST. eh, Show interface terse. R2. Show interface terse. So, interface terse. Udah di chat coba. Oke, saya cek dulu di chat. Oh, terse. Oke. Oh, ini MC nih. Nah, ini nggak muncul ya. Jadi MC yang tadi. Jadi MC. Belum dikonfigur ini. Biar ya, seperti itu lah. Ini maksudnya loopback nolnya belum di set ya? Udah tapi tuh. Ini belum muncul. Masih muncul ya. Kalau saya di R4 ya sudah ada. Saya muncul kalau besar. Oke, coba di show configuration display set no more. Di R4 ya? Ya. Tidak ada tapi sini ya, IM. Apa ada? Enggak ada. Apa mesti klik? Ada komit yang kelupaan enggak ya? Kalau udah ini udah masuk semua ini. Udah masuk semua ya? Betul sih, baris interface-nya sudah betul. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan ini adalah coba di stop dulu si VMware-nya, VMware-nya. di semuanya. Oke. Coba di stop dulu deh VMware. Saya takutnya ada sesuatu di VMware-nya. Karena konfigurasi udah betul sih ini. Restart aja langsung ya? Hah? Ini restart aja dulu ya? VMware-nya restart aja. Oke. Oke, udah reset. Saya coba login. Saya login ke Olive-nya dulu atau langsung ke salah satu R? Oh, coba dulu ke R3 deh. Ini bisa ya?
Udah di reset tadi ya? Udah di restart, terus saya coba langsung masuk ke R3, ngeping ke 343434.4 masih belum mau. Perlu cek lagi show config dari Olive-nya nggak? Boleh. Atau masuk ke spesifik di R3 dan R4 aja. So interface konfigurasinya. So configuration display set di R3 dan R4 aja masing-masing. Kayaknya sih nggak ada masalah sih kalau saya lihat. Kalau saya point to point-nya udah tembus. Oke. Interface unit 3. Bandingin sama R4 ya. Tadi yang di restart routernya ya Mas ya? Tadi yang di restart VM-nya. Oh VM-nya. Tadi restart gas sih di menu di menu yang ini ya, yang ini di sini. Restart gas. Tuh, ini sih secara ini udah oke. IP-nya. VLAN ID-nya udah oke, sama 3434. Unit 34. Unit 34. Coba di ping lagi. Masih masalah. No root to host ya. Terus pada direct itu. So interface versi show interface versi. Dia cuma ada loopback aja gitu. R3 juga sama nggak? Tampilannya cuma loopback 03 juga. Dia harusnya lebih dari satu yang muncul ya. Kalau di saya munculnya ya sesuai, misalkan IM4. Oh. Gimana? So, interface versi. Oh, harusnya kayak gini ya? Kan? Iya. R4 yang ada sesuatu. Iya. Berarti R4 IP 3434-nya nggak mau nongol. IM4-nya aja, IM4-nya nggak muncul kan? Iya, IM4-nya aja nggak mau muncul. IM4 dan IM3-nya nggak muncul dia. Ya. R4 24 34. Oke. Bilang ID 234. Bisa ke R4 nggak Mas? So configuration display set lagi coba. Set logical sistem 4 interfaces 4 betul itu 24 address sudah sama. Lah, dia ngeping ke dirinya aja nggak mau. Ya ini. Berarti itu ada masalah sepertinya di interface 4. Oh. Coba ping di ini coba. Ping untuk 24.24.24.4. Kayaknya sama. Nggak mau juga.
Oh, karena nggak muncul tadi pas di show terse ya. Tuh. Nah, kayaknya sih itu dari sisi VMware-nya. Heeh. Mesti dicek di interface IM4-nya ya. Aduh, ini IM4 berarti kan interface yang ketiga itu. Kalau dari VMware-nya. jendela apa namanya? Box VMware saya nampak di situ nggak muncul nggak, Mas? Enggak, belum. Oh, baru cuma Putih. putihnya aja ya? Apa create ulang lagi untuk network adapter 4? Oh, Mas. Jadi kurangnya di sini adalah tambahkan network adapter 5. Oke. Makanya dia ngitungnya dari 0. Otomatis yang 4 tuh kehitung jadi IM3. Ini dibuat dalam segmen yang 1. Nah, coba dibuatin ini deh si routernya. An offline batch is not in progress. Harus dalam kondisi ini sih di stop dulu sih ya sih. Oke. Aduh. Itu aja sih masalahnya kayaknya. Pasti Oke. dia ngitungnya dari 0. Iya, jadi pas Dan R4 itu jadi IM1, IM0 gitu. 5 jadi IM4. Ngitungnya dari 0 ya. IM0, IM1, 2, 3, 4. Jadi kita harus ada 5 interface di VMware-nya. Itu sih sudah terjawab. Coba nanti kita verifikasi lagi ya. Oke. Coba. Ini kan ada penambahan network adapter ya, network adapter 5. Ya. Terus untuk network adapter 4-nya dihapus saja atau biarin aja? Biarin aja. Oh, biarin aja. Harusnya muncul ketika kita masuk ke router 4, ya kita show interface versi lagi harusnya muncul. Karena dia hilang satu interface. Di VMware-nya nggak didefinisikan untuk IM4. IM4 itu kalau di VMware dibacanya jadi network adapter 5. Gitu. Putih. Wait, serial.
Oke. Mau interface. Oke. Masih hilang. Tunggu deh, kalau di sini Interface yang 5 tadi udah ada. Udah ditambah ya? interface yang 5 tadi, Tadi kan sempat ada error ya? yang 5 tadi, nah nih yang 5 ini udah di add. Nah ini, nah Kalau yang 4? kalau yang 4, Oh iya, betul ya. iya. Tadi pas ditambah gini, filternya dimatikan dulu. Coba LAN 5-nya Mas, network adapter 5-nya. Ya. Di ininya bisa di ini enggak? Disconnect. Connected sama connected. Connected-nya di uncheck ya. Nah, terus dicek lagi. Klik OK dulu nggak? Klik OK dulu ya. Boleh, boleh. Boleh keluar. Connected. Oke. Berhasil. Oh, kok syntax error ya? Interface. Iya. Oh, interface versi, Mas. Oh, show interface tuh. Lupa. Show configuration. Display set nomor. Set logical system R4 interface yang 4 unit. Sudah oke sih harusnya. Atau coba di delete dulu Mas. Coba. Di apa Mas? Di delete dulu coba. Configure coba. Oh, configure ya. Oke. Nah, itu kan ada kata-kata configure dulu, configure tanpa delete ya, configure, enter. Nah, itu kan ada kata-kata set logical system R4, interface IM4. Oke. Klik delete interface, bisa nggak? IM4. Enter. Oke, kalau nggak bisa, berarti pakai delete logical system R4, interface IM4. Delete logical system. Oh, kayaknya nggak mau nih. Iya, harus dari ini, Olive. Sorry. Dari Olive. Jadi hapusnya dari Olive dulu deh. Oh. Dari Olive-nya. Jadi kita akan delete, kemudian di config lagi. Mudah-mudahan muncul. Delete interface IM4. Commit dulu. Oke, udah. Ya, commit dulu, Mas. Oh, quit dulu ya. Commit di sini. Oh, iya, lupa. Nah, ini kan nggak mau yang ini karena dia ID-nya kan oleh interface. Oke. Coba
delete interface tagging. Bilang tagging. Ya. Delete interface E4 dan tagging. Oke, enter. Statement not found. Oh. Apa pakai logical system? Delete logical system R4 interface E4. Wah, ini kayaknya nggak bisa nih. E4. Interface-nya pakai S nggak ya? Ya, pakai Ini bisa apa enggak nih ya? Bentar. Kok dia... Oh, ini ada yang salah nih. Saya tekan spasi. Dia nggak mau lanjut. Nah. Berarti nggak bisa. Oke, nggak. Oke, masuk dulu di sini, Mas. Edit logical system R4. Edit logical system R4. Interface IM4. Nah, ini mau nih kayaknya nih. Enter. VLAN tagging nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Delete unit 24. Delete Unit 24. 24. VLAN-nya. Commit. Nah, 34 juga sama. Masuk dulu. Lagi ya. Nah, edit logical system R4. Oh, masih posisi situ gini aja. Delete unit 34. Langsung aja delete unit 34 ya. Commit lagi. Nah, coba sekarang kita show configuration lagi, Mas. Dari Olive ya, dari Olive. Dari sini, ya Olive. No configuration nomor. Oke, kan IM4 itu udah dihapus ya. Ya. Kalau gitu sekarang posisinya kita ketik lagi set logical system R4, interface IM4, dibuat lagi, Mas. Iya, ulang. Jadi kan kita kehilangan di VMware-nya ya. Coba kita pancing lagi. Oh, sebentar. Dulu, coba. Edit dulu. Bikin lagi interface IM4-nya ya lah. Ya. Nggak mau. Set logical system. Oke, berarti kan set logical system R4. Oh iya. Oh, oke. 4 unit 24 VLAN ID 24 family family internet address 24.24.24.4/24 enter. Coba di commit, mau nggak? Commit. Ya, commit. Oh, VLAN tagging dulu kali ya? Oh, VLAN taggingnya hilang ya? VLAN taggingnya belum ya kayaknya deh. Oh, oke. Coba di save dulu aja. Save interface IM4 VLAN tagging. Oh, nggak mau deh. Langsung aja set interface IM4 VLAN tagging. Oh, IM4. IM4 VLAN tagging. Nah. Oke. Commit dulu deh. Oke, yang tadi konfigurasi udah masuk belum ya? Yang IM unit 24. Seharusnya sih udah masuk. So,
configuration, display set. Masuk ya? Masuk. M4 film tagging. Tinggal buat satu lagi yang untuk IM4 set logical system R4 Konfigur dulu. lagi set logical system R4 interface IM4 unit 34 VLAN ID 34 family 34 ya. ya family inet address 34 4 oke commit and quit. Nah coba sekarang di show interface terse harusnya muncul. Banyak juga ya. Oh iya emang banyak ya sini. Ada kan IM4? IM4. Lah, kok taruh. Wah, ini nggak bisa di itu lagi. Nomor bisa nggak muncul ini ya. Kayak hilang gitu. Nggak ada ya IM4. Kalau di saya nggak tahu ya mungkin VMware 16-nya atau apa gitu. Kalau bisa sih muncul sih ini. Muncul ya? Kebetulan saya pakai VMware 12. VMware Workstation, berarti saya pakai VMware Player nih yang dari. Sama. Sama ya? Saya pakai VMware Player juga. Cuma versinya versi yang lama, masih versi 12. Oh, versinya. Mungkin ya kemungkinan sih ya. Coba di R4 coba. Mungkin masalahnya di Junos, di VMware-nya. So, interface test. Aduh, sama juga ya. Iya sih kayaknya apa di OVA-nya di Junos di apa ISO image filenya ya. Atau kalau mau sih gini, buat Olive yang baru lagi, yang ini dihapus. Di copy dulu konfigurasinya. Oke. Kemudian buat lagi yang baru, tapi dengan posisi interface-nya itu ada apa? Ethernet adapter 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh, nambah network adapternya. Oh, karena saya langsung 2, 3, 4 kali ya? Ngaruh nggak sih? Ini di sini nih. Gimana itu? Pas penambahan network adapter, penambahan pertamanya itu enggak ada yang dia langsung sih auto namanya itu network adapter 2, 3, 4, 5. 5 itu kan nanti akan jadi IM4. IM0, 1, 2, Oh, yang 0 itu 0 itu adalah peruntukannya network adapter yang aslinya yang Itu 0. Iya, 0, 1, 2, 3, 4. Itu doang kan sendirian kan yang error. Iya. Kalau mau gini aja, Olive-nya nanti dibuang dulu. Ya. Buat konfigurasinya seperti ini, tapi diulang gitu. Kemungkinan sih mudah-mudahan itu ya. Oke. Kalau memang masih sama, ya nggak tahu mungkin ada sesuatu di VMware versi 16. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini ntar PR saya nih. PR ya. Ntar kita kabar-kabarin lewat Telegram ya. Oke, siap Mas. Baik, karena sebentar lagi kita waktunya sudah mau menjelang asar. Untuk hari ini kita harusnya sudah selesai ya sampai firewall ya. Iya. Untuk yang pertemuan ketiga nanti kita coba selesaikan troubleshooting yang tadi ya. Ini di luar Junos sih sebenarnya. Mungkin dari integrasi ke Junos. Berarti besok pertemuan ketiga lanjut lab-nya itu dari lab 8 ya? Lab 8, kita ada final lab ya. Kemudian sebelum itu mungkin saya akan tambahkan materi untuk VLAN. Sebenarnya opsional ya, opsional.
Karena di Junos itu nggak belajar film sebenarnya. Oh, Saya memasukkannya sebagai tambahan materi custom film oke. sama. Dan ini nggak ada labnya sebenarnya, cuma konsep aja. Ya, Ya, itu pertemuan terakhir nanti di tanggal 28. Kapan? Baik, itu saja Mas Budi. Ya, Terima kasih ya untuk sama-sama. sesi kali ini. Ini tetap saya rekam, jadi bisa nanti diikuti sama yang lain. Ya. Baik. Saya stop dulu ya. Oke, Mas.